Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, semoga senantiasa Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa atau berkumpul di tempat yang kita cintai ini, di musola Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau ya, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mempelajari agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu, belajar ilmu agama Islam, faridatun ala kulli muslim, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Bagi ikhwan dan akhwat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari agama Islam, itu merupakan sebuah nikmat yang besar, nikmat yang patut kita syukuri. Karena dipahamkan kita dengan agama Islam merupakan tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Dan alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan pelajaran kita, kajian kita tentang Kitabut Tauhid, tentang akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini alhamdulillah sudah masuk pada bab yang ke-10 tentang ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Tentang menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini bukan perkara yang ringan. Sesembelihan itu bukan perkara yang ringan. Ini merupakan ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan itu merupakan ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah disepakati oleh kaum muslimin bahwasanya yang namanya ibadah itu hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ibadah diberikan kepada selain Allah. Dan
Yang namanya ibadah, para ulama sepakat syarat agar diterimanya ibadah kita itu cuma dua. Tidak banyak, cuma dua. Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya kita mengetahui ibadah kita ini sudah mengikuti Nabi Muhammad SAW atau belum? Caranya ya, belajar ilmu agama. Karena dalam agama Islam, ibadah tidak cukup hanya dengan ikhlas. Tidak cukup dengan ikhlas. Tidak apa-apa lah. Sholat yang penting kan ikhlas. Sholat asar 5 rakaat. Kalau kita buka Al-Quran ya, tidak ada tuntunan sholat asar itu 4 rakaat. Tidak ada, Pak. Bagaimana cara mengetahuinya? Belajar ilmu agama Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, sesuai pemahaman para sahabat. Barulah ketemu yang namanya sholat itu sekian rakaat. Begitu juga dengan ilmu sehari-hari, seperti doa ya, doa mau makan, doa setelah makan ya. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Dengan cara belajar ilmu agama. Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan sesembelihan, ikhwan. Sesembelihan ini ya termasuk ibadah. Jadi nggak sembarangan. Ini perkara yang berat karena perkara mengalirkan darah. Mengalirkan darah. Di sini Syekh membawakan dalil yang pertama, yaitu surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Allahu Akbar. Sini ya. Aman. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala. Qala Allah ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa zalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan sesembelihanku, wa mayahya, wa mamati, dan hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sesembahan, tidak ada sekutu selainnya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikian itulah diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwasanya seluruh hidup kita
mati kita, ya. Ini dari yang pertama, sholat kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat bukan karena takut sama bos. Nggak enak sama bos kalau nggak sholat. Ini nggak boleh, nggak diterima sholatnya orang seperti ini, ya. Lagi ngumpul, azan, sholatnya nggak lemak sama yang lain. Sholat orang seperti ini tidak terima. Yang namanya sholat itu harus ikhlas, ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wanusuki, dan penyembelihanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembelihan kita hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh memberikan sesembahan, ya, kepada selain Allah. Baik itu untuk nabi, untuk malaikat, untuk jin. Nanti insya Allah akan kita perinci. Menyembelih untuk makam keramat. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Mau acara, mau pesta, kaget kalau anak aku dapat jodoh, kami nak motong kebau di puncak bukit. Bukit itu ada makam keramat. Nah, ini nggak boleh. Berarti dia memberikan sesembelihannya bukan untuk Allah. Walaupun dia menyebut nama Allah, maka sembelihannya tidak diterima. Ustaz, gimana hukum makanannya, Ustaz? Kan sering terjadi kayak gitu. Biasanya itu kepala kerbaunya itu ditinggal di tempat keramat tadi. Bolehkah kita makannya? Mubazir, Ustaz. Nggak boleh kita mubazir. Akhirnya apa? Diambil. Dan ini nggak boleh. Karena apa? Dia menyembelih bukan untuk Allah. Segala sesembelihan, ikhwan, segala sesembelihan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, maka haram. Segala sesembelihan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, haram untuk dimakan. Ini timbul lagi pertanyaan. Jadi saat kalau kita makan di restoran kayak mana? Ya. Pernah lihat nggak? Pernah dengar nggak? Makan di restoran yang menyediakan kambing guling misalnya, yang menyediakan bebek bakar atau sejenisnya lah. Kita nggak tahu saat itu makanannya pakai bismillah apa enggak motongnya. Ya, sumbernya dari mana kita nggak tahu. Kalau modelnya kayak gini, Juan, ya, kita sulit untuk bermasyarakat. Solusinya gimana? Kita tidak boleh tajasus, mencari-cari kesalahan. Ya. Tetangga kita punya rumah makan nih, ya, rumah makan kambing guling, ya, misalnya. Rumah makan Haji Guling, rumah makan kambing guling Haji Zulfikar misalnya kan, misalnya nih, atau Haji Agil misalnya. Kita cari-cari kesalahan. Ini motongnya gimana ini? Ya, cari tahu. Wah, ini nggak baca Bismillah nih, motongnya nih haram. Kalau modelnya seperti ini ya, gimana kita? Atau ke restoran, pas mau makan pesan dulu, nanya dulu. Pak, ini motongnya ayamnya gimana, Pak? Baca Bismillah nggak? Sesuai syariat nggak? Gini-gini. Dimarah orang kita, Mas. Terus caranya gimana? Solusinya, ketika makan, kita cukup membaca Bismillah. Ya. Cukup membaca tasmiyah aja, Bismillah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah. Kalau sudah baca Bismillah, maka halal insya Allah. Kita nggak tahu sumbernya dari mana, ya. Apalagi kalau ditraktir orang, ya. Nggak mungkin ditraktir orang, nanya dulu, Mas, pekerjaan sampean apa? Oh, kerja di lembaga ribawi nih. Tapi kalau kita tahu jelas dia kerja di lembaga ribawi, maka nggak boleh kita
nggak boleh kita makan. Ya. Tapi kalau hartanya bercampur, misalnya suaminya pedagang atau suaminya kerja di sebuah instansi, istrinya di lembaga ribawi misalnya, bercampur hartanya, Allahu alam, kita nggak tahu mana yang halal mana yang haram. Ya. Di traktir kita makan aja. Tapi kalau dua-duanya kerja di lembaga yang haram, maka nggak boleh kita makan. Tolak secara halus. Bisa dipahami ya? Nah, kembali ke sembelihan tadi, ya, tidak boleh kita tajasus, mencari-cari kesalahan. Ini kalau kita makan di restoran, ya, makan di rumah makan, cukup membaca Bismillah. Kecuali sudah nampak di sana, nampak keharamannya. Misalnya tempat penyembelihannya nggak syar'i ya, maka nggak usah kita makan. Masih banyak rumah makan yang lain. Kita tahu cara motongnya di depan mata kita, kita tahu dia nggak baca Bismillah, ya, tidak bertakbir, maka tidak boleh kita makan. Dari ayat ini, ikhwan, dapat kita ambil pelajaran. Anna dzabhi li ghairillah syirkun akbar li'annahu qaranahu bis salati faqama anna man shalla li ghairillah faqad asyraka fakadzalika man zahaba li ghairihi faqad asyraka. Maka sesungguhnya ikhwan, barang siapa yang menyembelih sesembelihan, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, untuk selain Allah, maka ini adalah perbuatan syirik besar. Sudah kita pahami ya. Sudah sering kita ulang-ulang, yang namanya syirik besar berarti bisa mengeluarkan dari Islam. Ustaz, kok bahasnya syirik terus, Ustaz? Ya, ini yang harus kita edukasi ke masyarakat, biar masyarakat tidak terjatuh pada perbuatan syirik. Dakwahnya nih keras nih, dikit-dikit syirik. Bukan dakwahnya yang keras, dakwah selembut kapas ya. Kalau hati kita sekeras batu ya tetap nggak bisa. Kita mempelajari ini bukan berarti kita mau syirik, tapi agar kita bisa terhindar dari syirik. Termasuk dalamnya adalah orang yang sholat bukan karena Allah. Sholatnya bukan karena Allah. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Sholat karena nggak enak sama atasan. Yang lainnya pada sholat, masuk aku udah sholat, akhirnya sholat juga. Pas sholat nggak tahu apa yang dibaca, bingung dia. Ya, sholatnya untuk bosnya. Kalau nggak sholat nanti potong gaji gitu. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Yang namanya sholat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala melanjutkan. Anna sholata wa dzabaha min a'zamil ibadati. Sesungguhnya sholat dan menyembelih itu adalah ibadah di antara ibadah-ibadah yang a'zam, yang besar, yang lebih besar. Jadi sholat ini adalah sholat dan menyembelih itu adalah di antara bagian ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya menyembelih karena Allah adalah ibadah yang sangat mulia dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah sering mensyariatkan ibadah menyembelih tersebut. Seperti apa? Ibadah menyembelih hewan kurban. Kurban yang barusan belum 1 pekan ya. 1 pekan kita lalui, itu merupakan ibadah yang sangat besar, ikhwan.
disyariatkan bagi yang mampu. Bahkan ya, sebagian ulama ada yang membolehkan untuk berhutang agar bisa berkurban. Hutang yang kira-kira dia punya pandangan untuk bayar. Misalnya lebaran tanggal berapa? 28 misalnya atau 29. Gajian tanggal 1. Ya. 90% udah pastilah ini gajian lah insya Allah. Ya. Tanggal 27 nggak punya uang, hutang dulu. Ya, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau hutang sapi 1 ekor 17 juta misalnya, nggak tahu kapan bayarnya. Mas saya hutang dulu mas sapi, mas saya pengen kurban. Bayarnya kapan? Belum tahu mas, kayaknya habis lebaran tahun depan kayaknya. Nunggu tanah saya lakunya kapan ya nggak tahu. Nah, ini nggak boleh ya, masih 50-50. Ya. Tapi kalau udah jelas ya, kapan dapat uangnya, maka ini diperbolehkan. Ada lagi pertanyaan, saya nggak mau kurban Ustaz, kenapa? Karena saya masih punya hutang. Saya punya hutang sama fulan itu 10 juta misalnya. Sedangkan kurban tanggal 29 hari raya kurban. Terus gimana Ustaz? Kalau hutangnya itu belum jatuh tempo, mau kurban domba ya, domba perempuan betina domba umurnya 6 bulan. Ini harganya nggak sampai 1 juta kayaknya, Pak. Ya. Ini boleh kurban. Dan jauh dibandingkan hutang liar. Sedangkan hutangnya ini belum jatuh tempo. Ya, maka ini diperbolehkan. Ibadah kurban ya, seperti menyembelih hewan, ini termasuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sangat besar. Karena kurban ini kawan, bukan perkara mampu atau tidak mampu sebenarnya ya. Tapi yang mau atau tidak mau. Berat beli kambing harga 3 juta, udah. Patungan orang 7, 2 juta, 2 juta. Orang 7 berarti berapa? 14 juta dapat sapi. 14 juta. Sapi itu paling kecil kalau nggak salah 13 jutaan udah dapat. Ya, atau 13 juta 500 lah. 500-nya buat operasional orang yang motong. Ya, bisa ikhwan. Yang jadi perkaranya apa? Tidak mau. Ya. Itu seperti itu. Kemudian ibadah menyembelih, di antaranya adalah menyembelih hewan untuk akikah. Apakah Allah butuh dengan harta kita? Enggak, ikhwan. Kita yang butuh dengan Allah. Jadi mindsetnya jangan dirubah. Biarlah dak kurban, dak akikah. Kan Allah kan rugi kaki. Enggak, Allah enggak rugi sama kita. Ya. Kita yang butuh sama Allah. Ya. Kemudian ibadah menyembelih hewan hadiyu, tak kalah haji. Ini menyembelih juga. Kemudian menyembelih hewan fidyah karena melakukan pelanggaran ketika haji atau umroh. Fikih umroh nanti sama Ustaz Subhan nanti ya. Ketika ada melakukan pelanggaran di tanah haram, ya, maka kafarahnya adalah bayar fidyah. Dalam Al-Quran ya, ibadah menyembelih ini sering digandengkan dengan ibadah sholat. Yang mana sholat ini adalah ibadah badaniyah yang terbaik. Sholat dan menyembelih. Sholat ini ibadah badaniyah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan puasa kita, ikhwan. Bukan harta kita, tapi sholat kita. Apakah sholat kita ini sudah benar atau belum? Sholat kita ini ikhlas apa enggak? Orang masih sholat, orang sudah sholat tapi kok masih melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Sering lihat ya? STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ini gimana ini? Berarti Al-Quran ini salah. Kenapa salah? Orang sudah sholat kok
masih melakukan maksiat. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terus kenapa ada seseorang ini dia sudah sholat tapi masih berjudi, ya, masih main judi online, masih pacaran, ya, masih durhaka kepada orang tua. Ini karena apa? Karena sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menyembelih dan sholat yang sering digandengkan, ya, hal ini menunjukkan tingginya kemuliaan dari ibadah ini. Ibadah apa? Menyembelih dan sholat. Karena dalam sholat itu terkandung ibadah-ibadah yang mulia, seperti zikir, tilawah Al-Quran, doa, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khusyuk. Begitu juga dengan ibadah menyembelih. Karena dalam menyembelih, ya, ini ada pengorbanan berupa harta dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berkurban, ikhwan, mau ndak mau, suka ndak suka, kita mengeluarkan harta, betul? Mengeluarkan harta. Dan harta ini, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, yang dikeluarkan ini seperti jihad. Tahu jihad? Berperang di jalan Allah. Kalau mentalnya bagus, mentalnya kuat, dia akan gampang mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Tapi kalau mentalnya lemah, mengeluarkan uang untuk bersedekah itu berat, ya. Kaki habis. Kalau aku kurban tahun ini, cak mano anak aku nak masuk sekolah, ngepasinian mau kurban kok anaknya pengen masuk SMP misalnya. Wah, duit lagi nih. Kalau kurban agak cak mano bayar daftar ulang, ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Mana qasat sadaqatun min malin." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Setelah kita belikan hewan kurban, kita belikan hewan akikoh, sembeli, apakah mau dimakan sendiri semuanya? Enggak. Kita bagikan, ikhwan. Boleh dibagikan sebagian, ya. Sepertiga lagi dibagikan pada teman-teman atau kerabat terdekat, sepertiga boleh disimpan. Sekarang zaman sudah canggih, punya freezer. Sepertiga bagian disimpan sehari, setengah kilo. Boleh, monggo silahkan. Kalau mau dibagikan semua, ahsan, lebih bagus. Ya. Dibagikan semua itu lebih bagus. Dan ini pengorbanan harta, ikhwan. Kalau mentalnya kuat, dia akan mudah mengeluarkan uang. Karena dia tahu bahwa Allah tidak akan membuat dia miskin karena sedekahnya. Apalagi seseorang yang memang dia memelihara hewan untuk dikurbankan. Kita sering ketemu, ikhwan. Kayaknya tidak sebanding dengan teman-teman yang lain. Kita punya teman, ya, di kampung. Dia tidak punya pekerjaan tetap, ikhwan. Dia tidak punya pekerjaan tetap. Pekerjaannya itu buruh harian lepas.
mentok 50 sampai 70 ribu lah sehari penghasilannya. Ya. Belum bensinnya, belum makannya. Ya. Tapi ketika hari raya Idul Adha, dia bisa berkurban 2 ekor kambing untuk dirinya sendiri dan untuk orang tuanya. Subhanallah. Orang tuanya sudah meninggal. Ini anaknya 2, masih muda, anaknya 2, yang satu kelas 5 SD. Caranya gimana? Dia punya kambing sendiri, ya. Jadi dia rawat dari kecil kambingnya. Dia beli 1 ekor, 2 ekor betina, 1 ekor jantan, dirawat, ya, melahirkan, ya, punya berkembang. Anaknya ini dirawat terus hampir 2 tahun. Masuk hari raya Idul Adha, dia berkurban 2 ekor untuk dirinya dan orang tuanya. Boleh nggak kurban seperti ini? Boleh. Pasti ada rasa kehilangan di hatinya. Karena apa? Setiap hari dia bertemu. Beda dengan teman-teman yang diberikan kemudahan oleh Allah berupa harta. Oh, masuk tanggal 1 Zulhijjah nih, mulailah nyari hewan kurban lah. Ya, biasanya banyak dari sini sampai Simpang Priuk, ya. Dari Rumah Sakit Air Bunda sampai Simpang Priuk tuh banyak yang jual kambing. Mau nggak, silahkan dibeli. Mudah, dia nggak merasa kehilangan, paling kehilangan harta lah. Wah, dengan income 15 juta, 20 juta per bulan, ya, beli kambing harga 2.500.000, 3 juta nggak kerasa gitu kan. Nanti insya Allah bulan depan ada lagi. Ini beda dengan orang dia buruh, ya. Buruh harian lepas, ya, dia bisa berkurban gitu. Aneh aja sampai apa ya? Kagum lah. Masya Allah. Jadi malu kita kalau tidak bisa mengeluarkan harta untuk berkurban di jalan Allah. Karena dia yakin pasti Allah ganti, mas. Gak mungkin Allah tuh membiarkan kita tuh kelaparan, gak mungkin katanya. Gak mungkin Allah tuh membiarkan kita kesusahan. Yang penting tugas kita ya beribadah kepada Allah lah. Apakah dia sarjana? Enggak, ikhwan. Tamat SMP, itu pun enggak tamat, kayak kelas 2. Ya. Tapi dengan izin Allah, Allah mudahkan, ikhwan. Ya. Dan ini perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia rawat, ya, dari kecil sampai besar, masuk umurnya langsung dipotong. Pasti ada rasa kehilangan. Di sini ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, ya, beliau mengkhususkan bab ini, majaa fi dzabhi li ghairillah, ya, tentang menyembelih untuk selain Allah. Karena apa, ikhwan? Karena di zaman itu, ya, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, banyak sekali tersebar kesyirikan di negeri kaum muslimin. Banyak orang yang menyembelih hewan, ya, untuk jin yang berbagai macam bentuk. Seperti apa? Seperti dalam rangka untuk membangun rumah. Bangun rumah, ikhwan. Bangun rumah itu nyembelih ayam dulu. Nyembelih ayam, nyembelih sapi, ya. Sapi kayaknya kemahalan, ya. Nyembelih kambing gitu, domba, ya. Nyembelihnya di mana? Dalam rumah. Kalau bahasa linggaunya apa, Bang? Ini ya, apa? Tegak payung, ya. Tegak payung. Ini bisa dipahami nggak tegak? Apa bahasa Indonesianya apa ya? Naik rangka atas, naik hubungan. Nah, itu lebih sulit lagi itu bahasanya. Ya. Intinya ketika bangun rumah, baru berdirin atap itu, ya, disaratin. Pernah lihat nggak itu? Ada macam-macam buah-buahan, ya, biasanya motong ayam, habis itu makan sama-sama, ya. Ayamnya apa?
Allahu alam ya. Dan ini sudah ada di zaman Syekh, di zaman puluhan ratusan tahun yang lalu. Dia menyembelih bukan untuk Allah. Kalau kita tanya dia, Pak, kenapa menyembelih di sini gitu loh? Apa katanya? Kita sebagai syukuran, Mas. Kita syukuran alhamdulillah sudah bangun rumah. Akhirnya makan sama-sama. Tapi ada ritual-ritual khusus. Nah ini yang nggak boleh. Berarti Ustadz ini mengharamkan syukuran? Enggak. Mau syukuran monggo silahkan. Ya. Mau bersyukur kok nggak boleh? Kan gitu. Jadi nggak harus nunggu momen-momen tertentu. Yang dimaksud di sini lah nggak boleh ada ritual-ritual khusus. Syukuran itu dianjurkan ikhwan. Bersyukur artinya kan. Oh saya punya rumah, oh saya punya kendaraan baru, alhamdulillah. Ya. Masak-masak, kasih ke tetangga, alhamdulillah. Nggak ada, tidak ada ritual-ritual khusus. Nah ini boleh. Yang nggak boleh itu apa? Di satu tempat, ya, mengkhususkan tempat, disembeli, kemudian didoakan sama-sama, ya, kemudian dimasak makan di situ. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Kemudian dia melakukan ini dalam rangka untuk memberi sesembahan kepada jin penunggu tempat itu agar tidak diganggu. Atau sebelum bikin rumah, ya, tanah kosong gitu kan, motong dulu apalah ayam, ya, dalam rangka agar jinnya yang menunggu ini, simbahnya ini, katanya simbahnya ini tidak mengganggu, agar tidak mengganggu. Nanti kalau udah dibangun rumah, ada anaknya, cucunya kesurupan, ya, diganggu jin. Alasannya apa? Oh ini dulu waktu bangun rumah kamu nggak ngasih sajen sama mbahnya ini, akhirnya mbahnya marah. Atau ketika kesurupan biasanya kan agak apa ya, berkicau, apa bahasa Indonesia mudahnya, ngomongnya ngelantur lah gitu, karena kemasukan jin. Nanti jinnya yang masukin anak kecil ini bilang, oh kamu dulu bangun rumah sini tidak menghormati saya, kamu nggak menyembelih hewan. Akhirnya apa? Besok diturutin, nyembelih ayam di situ. Ketawa jinnya. Harusnya gimana? Permintaan jin nggak usah diturutin. Karena jin itu tukang tipu, ikhwan. Pernah meruqyah di pasar, ya, karena pasarnya diganggu oleh jin yang punya kesurupan. Ketika diruqyah, katanya benda atau rajahnya ini ada di bawah meja. Kamu gali aja di sana. Diruqyah kan jinnya ketakutan nih. Dia mengaku, kamu bongkar sana, ada rajahnya. Ketika dibongkar nggak ada. Biasanya kesurupan lagi yang punya toko ini. Diketawain, kalian ini sudah saya tipu katanya. Padahal nggak ada di sana, ketawa jinnya. Nah, ini nggak usah diturutin. Apalagi acara-acara di TV itu nggak usah diikutin nih, Wan. Acara-acara di TV yang menayangkan tentang kesurupan, ditanya kamu siapa, ini nggak usah diikutin. Karena itu dusta semua isinya, ya. Itu semua dusta, hanya untuk menaikkan rating aja, ya. Dan ini ujung-ujungnya apa? Memberikan sesembahan kepada selain Allah. Memberikan sesembahan kepada sungai, kepada laut. Kalau di sini pernah ada, ya, di Linggau ini pernah ada acara besar-besaran waktu itu kalau nggak salah. Pernah dengar saya 2016-2015 lupa. Memberikan sesembahan ke Sungai Kelingi, subhanallah. Dan perlu kalian ketahui, Juan, yang memberikan sesembahan itu modelnya kayak kita. Apakah Bapak Muslim? Muslim dia. Muslim, ya, pakai peci, pakai baju baju takwa, ya. Kalau di Linggau baju koko namanya, ya. Pakai sarung, pakai celana dasar, pokoknya Islami banget lah. Tapi apa? Memberikan sesembahan untuk Sungai
Kelingi, ini nggak boleh, kawan. Ya. Dengan dalih apa? Budaya. Ya. Apakah kita benci budaya Indonesia? Enggak, kita nggak benci. Ya. Kita mencintai budaya Indonesia yang tidak menyelisihi syariat. Seperti apa? Batik. Kita pakai batik. Apa lagi? Rendang, gudeg kita makan. Ini budaya Indonesia yang tidak menyelisihi syariat. Tapi kalau budaya memberikan sesembahan kepada pantai selatan misalnya, laut selatan. Kalau di Linggau ini belum ada ya, tapi di Jawa ada ya, Pak. Motong kerbau, ya. Dagingnya dimakan, kepalanya dianyutkan di pantai selatan. Untuk siapa? Nyi Roro Kidul, penguasa laut selatan. Siapa penguasa laut selatan? Allah penguasa pantai selatan itu Allah, bukan Nyi Roro Kidul. Ini gimana modelnya? Ketika Gunung Merapi bergoncang, langsung kaum muslimin memberikan sesembahan kepada gunung, nanam kepala sapi, nanam kepala kerbau, nanam kepala kambing. Biar apa? Biar tidak marah gunungnya. Nah, ini nggak boleh, kawan. Apakah Islam mengajarkan seperti ini? Tidak. Ya. Dan ini yang harus diedukasi, dan ini yang harus kita tekankan kepada anak-anak dan cucu kita nanti, ya, agar mereka tidak terjatuh. Kalau masalah seperti ini kita harus tegas. Ya. Yang syirik ya kita bilang syirik. Atau ketika mau panen ya, ini mau panen padi ya, memberikan sesembahan kepada Dewi Sri Rezeki namanya. Dalam Islam tidak ada istilah dewi atau dewa. Kalau nama orang Dewi ya, mungkin ya orang tuanya dulu belum paham ya, memberikan nama anaknya Dewi misalnya, dewa ya. Tapi dalam Islam ini tidak ada istilah dewi atau dewa. Yang ada itu jin. Memberikan sesajen kepada Dewi Sri Rezeki. Jadi punya sawah satu petak. Ketika sawahnya ini, padinya ini mau panen ya, memberikan makanan di setiap pojokan sawahnya. Agar apa? Berkah katanya. Nah, ini kembali lagi ke bab sebelumnya, bab 9. Ini berkaitan babnya ya. Ngalap berkah. Nah, ini nggak boleh, ikhwan. Itu berkaitan dengan sesembelihan. Dan ya, perlu kita ketahui, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menyembelih hewan ya, secara umum itu ada dua bentuk. Menyembelih secara umum itu ada dua bentuk, dan masing-masing terbagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama apa? Menyembelih bukan karena ibadah, tapi karena ingin memakan dagingnya, ini boleh. Atau karena untuk memuliakan tamu. Ya, ini diperbolehkan. Abu Ammar mau berkunjung ke rumah saya misalnya. Kak Bambang Abu Ammar mau berkunjung ke rumah saya. Saat insya Allah jam 11:30 saya mau ke tempat antum ya. Oh monggo silakan. Karena kambingnya banyak dipotongkan satu. Abu Ammar kita makan sama-sama. Ini dalam rangka untuk memuliakan tamu, dan ini diboleh ya. Walaupun bukan termasuk dari ibadah, tapi ini untuk memuliakan tamu. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, boleh ya.
Punya ayam 20 atau 100 ekor misalnya ayam. Ada tamu datang nih. Bang Zul datang bertamu. Potongkan satu rugi nggak kira-kira? Ini enggak, ikhwan. Ya. Kemudian suruh istrinya mengolah, jam makan siang kita makan sama-sama. Ini boleh. Ya. Dan menyembelih untuk tamu, untuk dalam rangka memuliakan tamu, ya, ini terbagi juga menjadi 3. Menyembelih dengan cara menyebut nama Allah. Menyembelih dengan cara menyebut nama Allah, maka ini hukumnya halal dimakan. Kemudian menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maka hukum sembelihannya adalah bangkai. Berarti dia termasuk makan bangkai. Ini biasanya terjadi ketika menyembelih sapi misalnya. Menyembelih sapi. Menyembelih sapi ini kalau nggak bisa tekniknya, ya, talinya ini bisa mencekik leher. Ya. Cekik leher, akhirnya sapinya kalau bisa napas duluan, akhirnya apa? Mati. Mati baru disembelih, maka dia termasuk bangkai hukumnya. Seperti yang kita ketahui, makan bangkai hukumnya haram, nggak boleh. Kemudian menyembelih dengan menyebut nama selain nama Allah, menyebut nama Nabi Isa, menyebut nama Nabi Musa, ya. Maka sesembelihan ini termasuk haram dimakan, nggak boleh. Dan juga bisa bernilai kesyirikan. Dan dia menyembelih dengan menyebut nama Nabi tadi termasuk kesyirikan, tapi tidak termasuk syirik akbar, tidak termasuk syirik besar. Itu yang pertama ya, menyembelih bukan karena ibadah. Kemudian yang kedua, menyembelih dalam bentuk ibadah. Pada dasarnya tujuan utama bukanlah untuk memakan dagingnya, tapi untuk mengalirkan darah. Ya. Ketika kita menyembelih akikah atau kurban, tujuan utamanya itu bukan untuk makan, tapi untuk mengalirkan darahnya. Ya. Dalam rangka untuk mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, menyembelih untuk Allah, seperti menyembelih ketika Idul Adha, menyembelih ketika akikah, ketika haji, dan ketika nazar. Nazar ini menjadi kontroversi ya. Boleh nggak kira-kira nazar? Boleh. Ya. Tapi ingat ikhwan, nazar itu tidak merubah takdir. Nazar itu tidak merubah takdir dan hanya dikeluarkan bagi orang yang pelit. Ya. Nazar ini hanya dikeluarkan bagi orang yang pelit. Sejatinya orang ini pelit nih, orang ini. Aslinya orang ini pelit. Contohnya apa? Kaget kalau aku lulus PNS, aku nak nyembelih kambing, nak aku bagikan ke anak yatim. Kenapa harus nunggu jadi PNS? Kenapa nggak langsung aja kalau pengen sedekah? Nanti kalau dia nggak jadi PNS, nggak jadi bersedekah dia. Atau ketika dia jadi PNS, ya kenapa harus PNS? Karena ini pakai tes ya. Ini pakai tes. Atau janganlah. Atau ketika saya kalau punya
usaha yang kedua, ya, punya usaha yang kedua, saya akan nyembelih sapi, akan saya bagikan kepada kaum muslimin. Pas usahanya berkembang, dia tidak jadi memotong sapi. Dan ini dosa besar. Ini ketika nazar. Ketika dia sudah berucap nazar, maka dia punya kewajiban untuk menunaikan. Walaupun kalau dia nggak mengucapkan nazar nggak jadi masalah, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah ketika dia mengucapkan tidak dia tunaikan. Bisa dipahami ya? Dan ketika nazarnya berbenturan dengan syariat, maka wajib dibatalkan. Contoh, nanti kalau saya punya usaha saya berkembang, omset saya satu hari itu 50 juta, saya mau motong kerbau di kuburan misalnya. Nah, ini tidak boleh. Cerita sama Ustadz, afwan Ustadz, kemarin saya sudah nazar Ustadz, kalau usaha saya maju saya mau motong kerbau Ustadz di kuburan. Maka ini harus dibatalkan. Karena apa? Menyelisihi syariat. Kemudian seseorang yang menyembelih di atas kuburan dalam rangka untuk mengagungkan penghuni kubur, sebagaimana seorang yang bernazar untuk menyembelih di atas kuburan, maka ini tidak diperbolehkan. Dia memberikan sesembahan, memberikan sembelihannya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan, yang terakhir tentang dalil surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban untuknya. Kurban di sini yang disebut adalah menyembelih ketika hari raya Idul Adha. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi untuk menggabungkan dua jenis ibadah, yaitu salat dan menyembelih. Di mana keduanya ini merupakan tanda kedekatan, ketawadhuan, kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta keyakinan yang kuat serta tenangnya hati kepada Allah dan tentramnya hati akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Janji apa? Janji yang Allah tidak akan membiarkan hambanya menelantarkan hambanya ketika kita berkurban. Karena segala sesuatu yang diberikan kepada Allah pasti akan Allah ganti. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi orang-orang yang sombong dan angkuh, yang merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngapa kurban? Aku kurban, tak kurban, macam inilah hidup aku.
Nah, ini orang yang sombong. Kita pernah berjumpa ya, dengar kisahnya, mungkin mudah-mudahan dia sudah taubat nasuha ya. Juragan sapi, dia tidak pernah berkurban. Ya. Ngapa kurban? Aku tidak kurban sapi aku banyak. Lemak baik kalau kurban. Aku motong sapi, harga 20 juta kasih ke wong. Rugi aku katanya. Ya. Setelah Idul Adha, ya, 7 ekor sapinya mati semua. Ya. Ini ada kejadian seperti ini. Dia sombong. Ya. Kemudian Allah ambil. Ini berseberangan ya dengan orang yang tidak butuh dengan Allah. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan ya, intinya sholat dan menyembelih merupakan ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini karena menjalankan sholat dan menyembelih merupakan sebab untuk menunjukkan sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebaikan yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan menyembelih dan ibadah badan yang termulia adalah sholat. Karena Nabi Muhammad SAW banyak sholat kepada Robnya dan banyak menyembelih. Nabi Muhammad SAW pernah menyembelih 100 ekor dalam satu hari menggunakan tangannya. Satu hari 60 atau 100 ekor lupa saya. Menggunakan kedua tangannya. 100 ekor unta, kita katakanlah 60 lah. Wafan. Bahkan ketika haji wada, ya, Nabi Muhammad SAW menyembelih dengan kedua tangannya 63 ekor unta, ya, menggunakan kedua tangannya. Jadi kaum muslimin ya, rahimani wa rahimakumullah, usahakan berani untuk menyembelih. Ya, dianjurkan untuk berani menyembelih. Kenapa harus menyembelih, Ustaz? Gimana mau jihad kalau menyembelih nggak berani? Ya. Latihan, kalau nggak berani motong kambing, motong ayam dulu. Pusing Ustaz lihat darah Ustaz, ya harus diberanikan, ya. Harus dilatih. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan, ya, semoga Allah mudahkan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.